cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. From hero to zero. Kalimat ini rasanya pas sekali digunakan untuk menggambarkan kasus Haryanti, anak bungsu keluarga Akiditio. Semula dia nampak sebagai pahlawan yang akan menyelamatkan jutaan nyawa rakyat Indonesia dengan janji sumbangan 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID. Tapi kini tiba-tiba saja dia menjadi korban pembulian nasional. Beredar kabar bahwa sebenarnya dia berbohong. Prank, kata orang. Uang itu nggak ada. Apakah pasti tidak ada? Belum tentu juga sih, karena beritanya memang simpang siur. Mula-mula ada berita bahwa Haryanti sebenarnya tidak memiliki dana tersebut sehingga sempat dijadikan tersangka karena menyiarkan kabar tidak pasti. Tapi kemudian polisi menegaskan bahwa Haryanti tidak dijadikan tersangka, tidak ditahan, apalagi ditangkap sebagaimana yang dihembuskan para penyebar kabar burung. Polisi menyatakan Haryanti hanya dimintai keterangan lebih spesifik tentang di mana uang yang dijanjikan itu berada. Belakangan media memberitakan bahwa keluarga Haryanti menyatakan uang itu memang belum ada karena masih tersimpan di bank di Singapura dan pencairannya butuh waktu. Apapun jawaban Haryanti, yang jadi opini publik saat ini adalah Haryanti berbohong, itu prank, dan dana 2 triliun rupiah itu tidak ada. Apalagi kemudian beredar berita bahwa ada pengusaha yang menyatakan dia pernah meminjamkan uang 3,5 miliar rupiah kepada Haryanti yang sampai hari ini belum dikembalikan. Dan kemudian juga ada berita bahwa suami Haryanti hanyalah supir taksi online. Konklusi akhir memang belum tercapai, namun sekarang umumnya orang percaya bahwa itu bohong. Dan karena itulah semua pihak yang sempat berbicara secara publik berisi pujian kepada Akiditio harus jadi sasaran persekusi virtual. Kapolda Sumsel Eko Indraheri diserang seolah-olah dia orang paling goblok sedunia. Saya dan Denny Siregar juga jadi bahan maki-maki. Sampai saat ini masih terus caci maki, hinaan mengalir masuk ke media sosial dan WhatsApp saya. Adalah meme yang memanipulasi wajah saya, cuplikan video saya di mana saya memuji keluarga Akiditio, cuplikan video di mana saya menyatakan uang 2 triliun itu uang semua, nggak pakai pasir, cuplikan video saya di mana saya menyatakan apa yang dilakukan keluarga Akidi ini kembali membuktikan kedermawanan kaum Tionghoa, dan cuplikan video di mana saya bertanya, mana sumbangan kaum muslim pribumi. Caci maki itu terus mengalir. Tapi terus terang, buat saya sih itu semua cuma ekspresi kaum pecundang. Dalam hal ini saya rasanya harus berterima kasih pada mereka yang suka bikin stiker lucu-lucu untuk saya gunakan di WA. Jadi kalau ada orang yang tak dikenal memaki-maki dan menghina saya melalui WA, saya kirimi balik saja stiker Rizik misalnya, atau orang bersorban yang tertawa terbahak-bahak, atau stiker Rizik yang dengan tampang teler bilang take beer, atau stiker perempuan berhijab hitam yang menari-nari. Dan kalau sudah begitu, mereka biasanya akan semakin ngamuk-ngamuk. Mereka mengejek saya agar saya marah, tapi kalau saya justru membuat mereka marah, mereka pasti sakit hati luar biasa. Buat saya sendiri, hujatan semacam itu sudah menjadi makanan sehari-hari ketika saya berhadapan dengan Rizik, FPI, Munarman, HTI, 212, dan kelompok-kelompok Islamis radikal lainnya. Jadi kalau sekarang ini kembali terjadi, saya sudah menangkap polanya. Mereka ini sekarang sedang berbahagia karena punya kesempatan untuk memaki-maki saya, Denny, dan kawan-kawan, dan terutama mereka punya kesempatan memaki-maki kaum Tionghoa. Bahkan lebih jauh lagi, mereka bisa memaki-maki polisi dan pemerintah. Mereka dengan bahagia bilang, kok begitu tololnya pemerintah dan polisi bisa terkena prank. Seperti saya katakan tadi, Kapolda Sumatera Selatan habislah jadi bulan-bulanan. Padahal si Kapolda, Eko Indraheri, menurut saya sih keren, luar biasa. Bayangkan, dia didatangi oleh seorang pengusaha yang menjanjikan akan menyumbangkan 2 triliun rupiah untuk masyarakat Sumsel. Si Kapolda ini sama sekali tidak tergiur untuk mencicipi sebagian saja dari 2 triliun rupiah itu. Minta 1 miliar kek, minta 500 juta kek, alih-alih silau, dia malah mengumumkannya secara publik dan mengundang para pejabat serta media
untuk menyaksikan penyerahan simbolik bantuan tersebut. Sebagian orang bilang, seharusnya dia periksa dulu dong kebenaran keberadaan uang tersebut, baru menerima dan mengumumkannya. Ayolah, jangan drama. Saya sih sangat paham dengan kondisi psikologi si Kapolda dan Dr. Hardi Darmawan yang membawa Herianti ke si Kapolda. Bayangkan, kalau Anda Kapolda dan ada orang yang berjanji memberi bantuan 2 triliun rupiah untuk menyelamatkan nyawa rakyat Sumatera Selatan. Dan orang yang mengantar orang tersebut adalah seorang kepala rumah sakit terkemuka. Tidakkah Anda akan cenderung percaya? Apalagi orang tersebut tidak minta apa-apa, tidak menawarkan proyek, tidak mengharapkan imbalan. Tidak ada keuntungan yang akan diperoleh Herianti dan tidak ada kerugian sedikit pun pada rakyat dan negara dengan adanya bantuan tersebut. Dan si Kapolda ini memang terkenal jujur dan lurus. Dan penyakit orang baik adalah cenderung percaya orang lain juga baik, kecuali kalau kemudian terbukti jahat. Dengan kata lain, tidakkah Anda bisa memahami bahwa dalam posisi semacam itu, si Kapolda akan cenderung untuk buru-buru menyetujui tawaran itu. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala bicara di TV One bahwa Kapolda seharusnya menggunakan akal sehat ketika menerima tawaran bantuan itu. Yusuf Kala bercerita bahwa ketika ia menjabat sebagai Menko Kesra dulu, dia pernah menegur Menteri Agama Said Akil Husin Al-Munawar. Said Akil ketika itu menyatakan ada orang yang mengklaim bahwa ada harta karun besar yang bisa dipakai untuk melunasi seluruh utang negara. Harta tersebut berupa emas batangan, sisa peninggalan kerajaan Pajajaran tersimpan di bawah prasasti Batu Tulis Bogor. Kata JK, itu tidak masuk akal. Karena itu hentikan saja. Ternyata benar, tidak ada harta karun sebagaimana yang dibayangkan itu. Karena itu menurutnya sejak awal seharusnya Kapolda Sumsel menolak, karena tidak mungkinlah Herianti memiliki uang sebesar itu. Dalam hal ini saya rasa Yusuf Kala salah. Membandingkan sisa peninggalan kerajaan Pajajaran di bawah prasasti Batu Tulis dengan nilai yang bisa membayar seluruh utang luar negeri, dibandingkan dengan uang 2 triliun rupiah yang ditawarkan Herianti, sama sekali tidak layak, tidak apple to apple. Herianti sendiri menyatakan uang 2 triliun itu bukan milik dia. Itu adalah warisan dari ayahnya yang kini tersimpan di bank di Singapura. Jadi mungkinkah ada seseorang yang bersedia menyumbang 2 triliun rupiah? Kalau buat saya yang pegang uang 100 juta rupiah saja sudah getaran, itu pasti nampak sebagai angka yang terlalu fantastis. Tapi buat orang kaya di Indonesia, mungkin tidak lazim. Tapi ya mungkin saja. Orang-orang terkaya di Indonesia itu punya kekayaan puluhan triliun, atau bahkan lebih dari 100 triliun. Jadi menyumbang 2 triliun rupiah walau nampak sangat besar, tetap sangat mungkin dilakukan oleh seorang kaya yang dermawan. Jadi mungkin sekali Pak Agititio itu pernah menaruh uangnya di bank di Singapura, sehingga saat ini sudah mencapai triliunan rupiah. Dan sempat berwasiat pada anak-anaknya untuk menyumbangkan sebagian dari warisan itu untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ingin saya katakan adalah, kalau si Kapolda atau si Profesor Hardi Darmawan percaya dengan tawaran Herianti, itu adalah sesuatu yang sangat masuk di akal. Apalagi seperti saya katakan tadi, tidak ada kerugian yang akan diderita rakyat dan negara kalaulah ternyata uang yang dijanjikan Herianti tidak ada. Sementara kalau ternyata uang itu ada, justru akan ada banyak manfaat yang bisa diperoleh masyarakat. Sampai saat ini belum ada kepastian tentang kebenaran adanya uang tersebut. Tapi kalaupun tidak ada, marilah kita tetap menghargai Kapolda Sumsel, Gubernur Sumsel, Dr. Hardi Darmawan, yang sudah dengan hati terbuka mengumumkan tawaran bantuan tersebut. Halnya Herianti, saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengannya. Tapi lagi-lagi, kalaupun uang itu tidak ada, dia tidak perlulah dipenjara. Kita semua kan cuma jadi korban PHP. Tak ada sesuatu yang kriminal dengan itu. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, negara ini akan selamat.